Alright, setelah menjalani daily sync dari Senin sampai Jumat ya, Anda tulis 3 hal, kemudian eksekusi dengan siklus kerja yang sudah Anda susun, mmm, menjalani 1 minute journal, dan brain dump sebanyak mungkin sepanjang minggu Anda dari Senin sampai Jumat. Untuk Sabtu dan Minggu, ini asumsi bahwa kita seperti kebanyakan orang kerja dari Senin sampai Jumat ya. Jadi Sabtu Minggu adalah saatnya kita mengembalikan energi kita, refuel, refresh kembali ya. Dan di Sync Planner ada yang disebut dengan Review Sync ya. Ini adalah satu halaman sebelum weekly sync berikutnya. Nah, peran dari Review Sync adalah untuk mengembalikan energi fisikal kita, energi emosional kita, energi mental, dan energi spiritual kita. Jadi ingat selalu di Sync Planner yang kita utamakan adalah memanage energi dan perhatian kita. Waktu, ya kita tinggal sediakan waktu, karena waktu nggak bisa di-manage. Yang bisa kita pastikan adalah dengan waktu yang kita sudah tentukan untuk mengeksekusi sebuah hal yang kita ingin eksekusi, kita harus memastikan energi dan perhatian kita 100% ada di aktivitas itu. Dengan demikian kita akan melakukan sesuatu dan menghasilkan sesuatu yang berdampak buat goal kita. Nah, untuk itu Sabtu dan Minggu kita perlu melakukan aktivitas-aktivitas yang bisa merecharge fisik kita, emosional kita, mental dan spiritual. Nah, seperti apa kita merencanakannya? Pertama, untuk fisik. Kita bertanya, berapa jam Anda ingin tidur untuk hari pertama ini? Asumsinya Sabtu, hari kedua asumsinya Minggu. Oke. Kecuali Anda kerja Sabtu Minggu, Anda bisa pindahkan refusing-nya di hari lain. Ya, Anda bisa fleksibel dalam menentukannya. Misalkan dari Senin sampai Jumat Anda kurang tidur dan untuk memulihkannya Anda mau tidur jauh lebih panjang, itu boleh nggak? Boleh saja, ya, itu sah-sah saja. Anda juga harus melakukan uji coba, jadi jangan sampai cuma, oke saya langsung bablasin, tidur 12 jam gitu, Anda harus melakukan uji coba. Tidur seberapa banyak yang akan membuat Anda refresh. Ya walaupun Anda mau dalam tanda kutip balas dendam tidurnya, Anda tidur yang berapa banyak yang bisa membuat Anda refresh. Jangan juga tidurnya kebablasan, kebanyakan dan akhirnya bukannya refresh malah semakin grogi badannya, oke? Terus, segmen yang kedua adalah aktivitas untuk memulihkan energi mental dan spiritual Anda apa? Misalkan Anda jalan-jalan bersama keluarga, oke. Anda spend time waktu melakukan sesuatu dengan anak Anda, ya tentu melakukan sesuatu yang tidak sampai membuat Anda kelelahan gitu ya. Yang seperti let's say, walaupun anak-anak saya sudah bisa baca sendiri, ada hari di mana saya akan baca bareng sama mereka dan itu memberikan mereka kebahagiaan yang ekstra ya. Mereka jadi jauh lebih happy, dan jadi pengen banget dilakukan lagi dan pada saat itu kita juga memiliki kepuasan yang luar biasa. Jadi pada saat itu kita me-recharge energi dan mental kita. Nah, spiritual Anda mungkin bisa bermeditasi atau, mengunjungi, berdoa, mengunjungi tempat tertentu, bebas, oke? Anda tinggal, pilih aktivitas mana yang paling cocok buat Anda. Tidak akan ada, hal yang fix di sini karena ini taktikal dan taktikal itu setiap orang pasti berbeda-beda. Anda perlu melakukan uji coba. Kalau saya melakukan aktivitas A, saya merasa happy nggak? Kalau saya melakukan aktivitas B, saya merasa happy nggak? Ya, misalkan, wah saya suka kuliner, oke. Saya mau pergi makan di sini, makan di sini, oke. Tapi ternyata karena itu jauh dari rumah, perjalanan ke sananya mungkin menyenangkan, perjalanan baliknya membuat Anda tidak happy. Ya, Anda kelelahan, tidak happy, Anda terjebak macet dan lain-lain. Nah, itu bukan aktivitas yang bisa memulihkan energi mental dan spiritual. Tapi kita hanya bisa tahu kalau kita sudah melakukannya. Jadi please lakukan uji coba untuk menentukan mana aktivitas-aktivitas yang bisa memulihkan energi mental dan spiritual. Dan salah satu saran saya adalah cari aktivitas yang simple. Ya, cari aktivitas yang simple.
Jangan sampai hanya untuk memikirkan, aktivitas apa aja yang sudah membuat Anda pusing gitu ya. Kemudian, tutup hari Anda dengan menuliskan pencapaian Anda minggu ini. Oke, minggu ini Anda udah mencapai apa, progresnya kayak gimana, Anda tuliskan. Karena gini, motivasi itu hanya bisa muncul ketika kita membuat kemajuan. Motivasi kita nggak akan muncul kalau kita nggak tahu kemajuan kita gimana, kita nggak tahu progres kita apa. Karena memimpikan sesuatu saja itu akan membuat kita oke, happy, kita mau mulai. Tapi progreslah yang membuat kita semakin membara, semakin compounding motivasi kita. Jadi sangat-sangat penting untuk mengetahui kemajuan-kemajuan, pencapaian-pencapaian, dan jangan khawatir, pencapaian sekecil apapun akan memberikan dampak psikologis yang besar buat diri kita, ya. Jadi misalkan 1 minggu Anda itu jelek banget dan ada satu hal sederhana yang Anda lakukan dengan baik dan itu akan membangkitkan diri Anda untuk minggu depannya, oke? Jadi, jangan pikirkan pencapaian itu harus besar, "Oh, saya baru 10%." No, Anda katakan atau tuliskan, "Saya berhasil mencapai 10% dari rencana yang saya adopsi." Oke? Nah, dengan demikian psikologis Anda akan berbeda. So, kita harus, melihat bahwa ini adalah permainan jangka panjang, bukan permainan yang jangka pendek, lihat siapa yang lebih bagus gitu. Kalau kita melihat jangka pendek, kita akan mengalami boom and bust, naik turun dan kita nggak akan bisa konsisten, oke. Eee, Penulis buku yang sangat menarik buat, bagi saya, Jordan Peterson, dia mengatakan bahwa salah satu hal yang akan membuat Anda terus-menerus bikin progres adalah set the bar low, oke. Set the bar low enough. Bukan berarti bahwa Anda menurunkan standar, no, Anda tetap bisa aim high, tapi untuk progresnya set the bar low enough. Bayangin seperti ini, mungkin nggak kalau Anda pertama kali pergi gym, Anda langsung angkat beban chest press itu 80 kilo. Kalau Anda belum pernah melakukan sebelumnya, Anda mungkin bisa melukai diri Anda, oke? Anda akan mulai dengan hal yang, beban yang lebih ringan, yang Anda bisa handle, kemudian Anda tambah untuk men-stretch diri Anda, tambah untuk men-stretch diri Anda, dan seterusnya, oke? Jadi, proses stretch goal yang dari awal Anda tentukan sampai eksekusi-eksekusi ini adalah hal yang perlu kita adopsi dan pelajari dan adaptasikan diri kita. Bukan seperti sesuatu yang Anda langsung set tinggi sekali di harian Anda sehingga, Anda kewalahan untuk mencapainya, itu juga nggak bagus, oke. Anda harus bangun otot Anda. Ingat, bisa jadi Anda sekarang ada di level 1, bangun sesuai dengan level 1 Anda, tingkatkan 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 tingkatkan, dan one day ketika Anda lihat ke belakang, Anda akan sangat bersyukur Anda mulai dengan cara yang tepat, oke. Nah, video selanjutnya saya akan membahas tentang weekly sync yang kedua. Seperti apa weekly sync yang kedua, kita lihat di video selanjutnya.